Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi dalam akademik dengan pengamat, coach, dan coachee. Dengan saya, Nur Gusna, dari SDN 07 Parit Culum 1 sebagai pengamat. Dan saya Roli Mariana Sihaan dari SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur. Saya sebagai coach. Dan saya Siti Juwarni dari SDN 89 Tanjung Solo sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Roli. Selamat siang Bu Gus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Syukurlah Bu Roli. Bu Roli, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Roli? Boleh Bu, boleh. Oke Bu Roli, terima kasih. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bu Roli sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Roli sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Roli, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Ya Bu Roli ya? Ya boleh Bu, silakan Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Roli, kompetensi apa yang ingin Bu Roli kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Roli. Jadi Ibu Roli ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri tadi dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Roli kembangkan atau lakukan pada observasi ini, Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian Ya. mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Baik. Jadi di sini ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Roli, indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Roli. Jadi, di sini indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu. Baik, Bu Roli, atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Roli melakukan proses coaching dan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan Baik, Bu. nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Roli. Ya, siap Bu. Silakan Bu Roli, lakukan proses coachingnya. Iya Bu.
Selamat siang Bu Siti, bagaimana kabarnya? Siang Ibu, Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab ya. Baik Bu, silakan Bu. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan, Bu? Sejujurnya Bu, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Ya, tentu saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Ada Bu, tapi mungkin nanti di sesi akhir saja ya Bu. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bu. Iya Bu, silakan Bu. Nah, apa tujuan yang ingin kamu capai dari sesi coaching ini? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audien terkesan dengan presentasi saya, Bu. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Begini, Bu, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audien, Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Begini, Bu, terkadang saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Bu. Ya, ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu muncul? Terkadang rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan yang positif pada audien dan membuat itu merasa saya gugup, terkadang merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat sempurna pada saat presentasi, Bu. Ya, paham. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Bu? Dengan membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Ya, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi kamu yang inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Bagus. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu, Bu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi yang baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya merasa saya bisa mengatasi rasa gugup saya, Bu. Lalu apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu, Bu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Oh, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu
mengatasi tantangan presentase dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Bu. Apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang sudah kamu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu, Bu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor, Bu, untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan, Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga membuat perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi aktif, Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Oke, kembali hadir Bu Ibu Roli. Iya Bu, baik Bu. Oke, tadi Ibu Gusna sudah mendengarkan hasil proses coaching Ibu Roli sama Ibu Siti tadi ya. Jadi bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Bu? Puji Tuhan Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Syukurlah Bu Roli. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Roli yang akan saya tanyakan kepada Bu Roli. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Roli? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik Bu Roli. Jadi Bu Roli sudah berhasil ya Bu Roli, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Roli tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Roli juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ibu Roli sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bu Roli dengan Koci. Bu Roli sudah fokus terhadap Koci arahannya di situ. Bu Roli sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Roli sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu Roli tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Roli, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa. Apa yang Ibu Roli sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Roli sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Bu Roli, boleh ya? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Untuk kedepannya Bu Roli, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Roli kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu.
Baik, Bu Roli. Luar biasa Bu Roli ya. Akan mendalaminya lagi alur ceritanya agar supaya lebih baik lagi ke depan. Baiklah Bu Roli, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini Bu Roli, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Roli. Yang terima kasih Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih.